Resesi ekonomi? Bagaimana jika benar terjadi? Apakah kita bisa bertahan? Harus berinvestasi kemana ya? Akhir tahun 2022, dunia digemparkan dengan banyaknya pemberitaan resesi. Saking boomingnya pemberitaan tersebut, masyarakat menjadi was-was untuk menjalani tahun 2023. Kalau kamu belum tahu tanda-tanda resesi itu seperti apa, tonton video Minlo yang ini ya. Banyak masyarakat yang mulai menyimpan uangnya dalam bentuk investasi dengan harapan nilai dari uang yang mereka miliki tidak akan turun bahkan bisa naik. Tapi bagaimana cara supaya aman berinvestasi saat resesi terjadi? Simak video ini baik-baik, Minlo akan kasih tipsnya. Biar kamu bisa berinvestasi dengan aman dan terhindar dari kerugian. Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas mengenai 5 tips berinvestasi saat resesi terjadi. Kondisi perekonomian di berbagai negara mulai mengalami penurunan, yang menandakan bahwa resesi global semakin nyata. Tapi apa sih resesi itu? Resesi merupakan gambaran keadaan di mana ekonomi negara sedang dalam keadaan yang buruk yang mengakibatkan perputaran ekonomi menjadi kacau. Pada saat resesi, masyarakat cenderung menyimpan uang yang dimiliki agar bisa bertahan. Tidak sedikit juga yang berusaha berinvestasi agar mengamankan aset yang mereka miliki. Tentunya mereka tidak sembarangan berinvestasi. Ada beberapa tips yang akan Minlo berikan. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut tips melakukan investasi saat resesi terjadi. Apabila kamu berinvestasi untuk tujuan jangka pendek, kamu bisa memilih investasi yang berdenominasi US dollar. Kamu bisa mencoba investasi dolar Amerika, ataupun reksadana dolar. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi dolar Amerika didapat dari selisih harga jual dengan harga belinya. Kamu bisa mendapatkan untung besar ketika membeli dolar Amerika ketika rupiah menguat dan menjualnya kembali saat rupiah melemah. Kabar baiknya, dolar Amerika termasuk salah satu mata uang kuat yang tidak terpengaruh resesi. Sementara itu, reksadana dolar menggunakan dolar Amerika sebagai denominasinya sehingga nilai aset bersihnya juga dinyatakan dalam dolar Amerika. Layaknya reksadana dalam rupiah, reksadana dolar juga memiliki berbagai macam jenis seperti reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, maupun reksadana pasar uang. Untuk kamu yang ingin berinvestasi di saham, disarankan fokus jangka panjang dan lakukan fundamental analisis. Pilih saham berdasarkan pembagian dividen dibandingkan perputaran harga pasar jangka pendek. Kamu bisa menggunakan indikator analisis fundamental. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental adalah nilai ekonomi dan keuangan suatu perusahaan. Analisis fundamental dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja perusahaan. Indikator yang bisa digunakan adalah valuasi price book value, net profit, aset dan liabilitas, return on asset, capital adequacy ratio, dan juga pembagian dividen. Kamu bisa mempelajari indikator-indikator tersebut agar saham yang kamu beli aman. Apabila kinerja dari indikator-indikator tersebut menunjukkan pertumbuhan yang baik, maka saham tersebut layak untuk diinvestasikan. Tips selanjutnya adalah pilih saham yang bersifat defensif seperti kesehatan dan barang konsumsi. Saham defensif merupakan saham yang tetap stabil di tengah penurunan kinerja perusahaan ataupun perlambatan ekonomi. Ini terjadi karena saham defensif berada dalam sektor di mana permintaan masyarakat terhadap produk mereka konstan dan kondisi ekonomi global maupun nasional tidak banyak mempengaruhi kegiatan produksi mereka. Saham defensif ini unggul dalam beberapa hal, misalnya cocok untuk investor pemula karena volatilitas harga rendah, dapat digunakan untuk meminimalisasi kerugian saat berinvestasi di kala resesi, dan kemungkinan mendapatkan dividen yang tinggi. Contoh emiten saham yang bisa dibeli karena bersifat defensif adalah KLBF di bidang kesehatan, dan UNVR di bidang barang konsumsi. Ketika resesi tentunya akan banyak orang yang membutuhkan dana agar bisa bertahan hidup. Tidak terkecuali dengan hadirnya investasi spekulatif. Kamu harus menghindari investasi jenis ini.
Investasi spekulatif bersifat tidak pasti dan cenderung untung-untungan. Investasi ini erat kaitannya dengan prinsip high risk, high return, di mana kita berjudi dengan modal yang besar dan berharap mendapat keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Salah satu contoh jenis investasi ini adalah cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang bersifat digital dan digunakan independen dari sistem perbankan sentral. Transaksi cryptocurrency dienkripsi untuk menjaga keamanannya. Namun, risiko yang ditawarkan relatif tinggi dilihat dari fluktuasi harga. Instrumen investasi ini tidak terkait dengan lembaga keuangan dan perbankan konvensional, yang mengakibatkan cryptocurrency memiliki risiko yang tinggi. Tips terakhir dari Minlo yaitu apabila kamu ingin berinvestasi, cobalah membeli emas. Meski dalam jangka waktu dekat emas diprediksi akan mengalami penurunan harga, tapi dalam kondisi tak menentu seperti resesi, emas bisa menjadi cadangan investasi yang bagus. Untuk memulai investasi emas, kamu bisa membelinya di tempat terpercaya, salah satunya di PT Antam dengan membelinya langsung di gerai penjualan emas di kantor PT Antam. Selain dengan membeli emas dalam bentuk fisik, di era digitalisasi ini, sudah banyak platform yang menyediakan pembelian emas secara digital. PT Pegadaian, misalnya, menyediakan fitur tabungan emas Pegadaian yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian digital. Jadi, sudah tidak ada alasan lagi buat kamu kesulitan melakukan investasi emas. Itu dia tips berinvestasi di saat resesi terjadi dari Minlo. Apabila Sobat 5 ada masukan atau pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton video Minlo yang lainnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe dan ajak teman kamu ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.